Thank you, admin. Oke, kalau teman-teman udah baca, entah itu mungkin skimming atau thoroughly gitu. Dari simulasi ini, insya Allah aku udah masukin semuanya ya. Materi-materinya mulai dari yang mungkin yang kemampuan tekstual sampai apa lagi tuh, yang kayak kata baku dan lain sebagainya gitu. Nah, berhubung kita kan nggak kita sih, kalian sih, teman-teman seminggu lagi apa kurang dari seminggu ya? Apa seminggu, guys? Tanggal berapa sih TK? Eh, Dari Empat, seminggu. Tanggal berapa, Raffi? tanggal 4 Kak. Tanggal 4. Widih, kurang seminggu nih. Mau dibahas langsung aja atau gimana teman-teman? Mau ngerjain ngerjain apa? Ngerjain mandiri dulu atau langsung dibahas nih? Tanggal 4 amat. Eh, Tanggal 4, tanggal 14. Tanggal 4 Kak. Bahas aja. Suaramu kecil, Raffi, sumpah. Kerjain sendiri dulu deh Kak. Kerjain sendiri dulu ya. Aku kasih kalau gitu sekitar 20 menit ya. Kerjain sebisanya. Oke Kak. Dari 9.12 sekarang sampai 9.32. 35 deh, boleh. Oke Kak. Kalau ada yang mau ditanya kabarin aja ya.
Oke, sudah 935 teman-teman. Udah pada selesai semua? Ada yang belum? Nomor berapa? Sampai nomor 10 Kak. Nomor 20? Apa 10? 10. Oh ya, oke, nggak apa. Ada yang udah nomor 25? Sampai 12, Kak. Format, oke. Ada lagi nggak? Yang lebih dari 20 ada nggak? Nggak apa-apa ya, hidup bukan tentang siapa yang duluan. Tapi siapa yang mau jawab nomor satu? Apa aku pilih seperti biasa? Dari kemarin kan dari bawah nih. Jadi kayaknya kita dari bawah lagi. Boleh Yasin? Nomor satu, silakan. Oke. Nomor 1, em, baca teksnya atau langsung soal Kak? Boleh baca teksnya, boleh langsung, tapi aku minta analisisnya dari jawaban yang ada. Oke. Nomor 1, paragraf lanjutan yang paling tepat untuk teks ini adalah jawaban Yasin C. Himbauan penggunaan masker akibat polutan PM2,5. Soalnya jawaban Yasin ini, Yasin memilih C itu karena di paragraf kedua, Yasin terpacu di paragraf kedua karena di situ tingkat konsentrasi polutan PM-nya kan sebesar 52 mikrogram per meter kubik. Itu kan lebih tinggi dari nilai panduan kualitasnya. Jadi paragraf lanjutannya itu pasti himbauan penggunaan maskernya. Oke, makasih Yasin jawabannya. Jawabannya yang C, kata Yasin teman-teman. Teman-teman ada yang jawab yang lain? Atau semuanya setuju dengan pendapat Yasin? Setuju. Saya Kak. Rania E. Raffi apa tadi Raffi? C juga Kak. E juga. Yasin E apa C sih? C Kak. E. Entok. Cicak Kak. Sumpah mikrofonku lagi kurang baik, jadi boleh tolong teriak aja ya guys. Maaf banget nih, maaf banget nih. Unpredictable nih hari ini. Jawaban yang tepat itu yang E ya teman-teman. Penjelasan mengenai polutan PM25. Karena di bagian sini betul kata Yasin tadi yang di paragraf 2 ya, tentang yang paling make sense untuk jadi paragraf lanjutan adalah tentang ngomongin PM25-nya. Sedangkan untuk yang lain itu kayaknya perlu paragraf apa namanya? Paragraf untuk pengantar lainnya gitu untuk pindah dari satu topik polutan PM25 ini ke topik-topik yang ada di eh, apa pilihan A sampai D. Gitu ya teman-teman. Cicak. Oke. Maaf Yasin. Siap salah. Aku juga salah dengar, sorry ya. Oke, nomor 2 kita balik ke Rania di atas Yasin. Oke, silakan. Oke. Oke. Eh, oke. Bacalah penggalan teks di bawah ini dengan seksama untuk menjawab pertanyaan nomor 2. 1. Kereta cepat Jakarta-Bandung WOS menjadi proyek andalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan dinarasikan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia. Kedua, pada Oktober 2023, Jokowi dengan bangga meresmikannya dengan mengatakan bahwa WOS hadir sebagai bukti Indonesia mampu bersaing dalam
teknologi transportasi modern. Ketiga, namun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini masalah WOS mulai bermunculan terutama terkait pembayaran utang ke Cina yang mencapai US 7,27 miliar atau sekitar 110 sampai 113 triliun. Keempat, problematika ini mencerminkan realita bahwa kecepatan yang ditawarkan WASH telah menyebabkan ketergantungan baru dalam sistem ekonomi global, alih-alih mencerminkan kemajuan teknologi nasional. Pertanyaannya, ide pokok yang paling tepat pada teks tersebut adalah jawaban Rania Kak itu ada di uh, bentar Kak. Menganalisis yang B Kak. Kenapa ragu-ragu? Kenapa seperti bertanya? B. B apa? B apa? Ah, ah, Pindah ke A ini. yang mana ya? Yang B, yang B deh. A Yang B. deh. A. Yang A. Kenapa yang A? Ya, karena di sini yang pertama itu ah, Joko Widodo itu punya menarasikan keret transportasi WASH itu sebagai simbol kemajuan, Kak. Oke. Iya. Oke, siap. Teman-teman yang lain ada eh, jawaban lain? Jawaban Yasin B, Kak. Yasin B. B, Kenapa Kak. B, Yasin? Raffi juga B. Kenapa B? Karena di paragraf pertama itu kan ngebahas memang benar WOS itu dinarasikan sebagai simbol kemajuan. Tapi di paragraf terakhir eh, itu juga bisa diambil di pokoknya dari paragraf terakhir mencerminkan bahwa kecepatan yang ditawarkan WOS itu menyebabkan ketergantungan baru alih-alih mencerminkan kemajuan teknologi nasional. Jadi ada dua iya Ran, ada dua paragraf yang berbeda di sini. Ada dua ide pokok yang berbeda dan itu bertentangan. Jadi Ayo. jawaban Yasin yang tepat. Oke. Kalau Raffi gimana Raffi? Thank you Rania dan Yasin tadi. Nah, sama, Kak. Karena kan di paragraf 1 dan 2 tuh dia bahasnya tuh kayak yang ngebanggai apa wushnya itu. Terus di paragraf 3 dan 4-nya tuh mulai membahas masalahnya. Oke. Yang paling tepat adalah yang teman-teman ada lagi nggak yang mau memberikan pendapat? 3, 2, 1. Jawabannya yang B. Kereta cepat Wush sebagai simbol kemajuan teknologi Indonesia menghadapi banyak masalah. Karena mungkin memang di paragraf pertama dia bilang kalau misalnya Jokowi itu sempat menarasikan bahwa Wush sebagai simbol kemajuan. Betul kata Yasin tadi. Di paragraf keempat dia di apa uh, dimunculkan gagasan yang mungkin kelihatannya bertentangan, padahal enggak. Ini adalah concluding dari paragraf 1 dan 3 kayak gitu. Jadi ini sebenarnya campuran gitu ya, teman-teman. Yang 1, 2 ini dia jadi pengantar. 3, 4-nya dia nunjukin masalahnya dan di 4-nya dia adalah gagasan utamanya sebenarnya. Kayak gitu. Jawabannya yang B ya, teman-teman, nomor 2. Makasih Rania, Yasin, dan juga Raffi. Oke, kita lanjut ke... Wah, ada Ruby nih. Halo Ruby, kamu baru join ya? Halo Kak, iya Kak.
Boleh nomor 3, kamu udah ngerjain belum? Sudah. Oke, nomor 3 boleh. Oke. Nomor 3. Oke, gagasan pendukung teks tersebut adalah pilih lebih dari satu. Jawaban saya A, C, dan E. Kenapa Ruby? A, C, dan E. Ketergantungan Project WOS dengan sistem ekonomi global bisa termasuk sih kelihatan dari teks juga. Terus pententangan antara keberhasilan tadi juga di teks nomor nomor 3 kan? Lanjut. Ya, yang itu Kak. Ya, nomor 4. Ini yang B, yang saya tadi ya. Pertentangan disebut Ya, teks. Terus yang E kenapa? yang E, tadi saya bilang E. Ya, karena ada di teks, namun di era Presiden Prabowo Subianto, mungkin sih E. Tadi saya bilang E, Oke. Kak. Iya, benar yang E. A, C, Oh, dan iya. E Oke. kan? Iya. Iya. Benar. Oke, teman-teman ada jawaban lain selain A, C, dan E dari Ruby? Ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju, siap-siap bilang siap salah di komen. Karena jawabannya A, C, dan E. Ayo, guys. Ya. Thank you, Yasin. Thank you. Tapi kayaknya sih teman-teman banyak yang betul juga ya, karena memang di sini gagasan pendukungnya tuh memang masuk ke dalam teks juga. Dan kalau jawaban B sama D nggak terlalu make sense ya di konteks ini. Justru malah ngomongin yang sebaliknya. Siapa sih yang bikin soal? Oke, lanjut. Nomor 4. Tadi Yasin udah, Ruby udah, Rania udah. Mari kita sambut artis. Silakan Raffi Ahmad. Manggung di mana terakhir? Boleh, Raffi. Kayaknya ini karena teksnya panjang, boleh langsung pertanyaannya ya. Kecuali emang Oke. pengen banget buat baca nggak apa-apa. Langsung saja, Kak. Tokoh dan latar cerita yang tepat dari teks di atas adalah A. Seekor gurita bernama Octavio di dasar laut. Oke, Raffi jawabannya A nih. Mungkin karena ada nama Ahmad ya. A untuk Ahmad. Teman-teman yang lain ada jawaban yang lain selain A? Apakah setuju dengan Mas Artis? Setuju, Kak. Setuju. Ada lagi yang beda? Iya, Sin, nggak apa-apa ngomong aja ya, Sin. Nggak apa-apa kok ngetik siap salah. Jawabannya sih yang C sih. Kayaknya C deh, Kak. Rania, emang boleh mengganti. Kayaknya C deh, Kak. Sumpah, coba kita perhatikan lagi. Coba kita perhatikan lagi. Tadi perhatiin apa enggak? Enggak, tadi terkecoh gitu loh, Kak. Tadi kan C, terus terkecoh, terus kayaknya enggak deh. Iya enggak, Sin? Iya sih. Oke, teman-teman gimana nih, teman-teman yang lain? A, C, Rubihat, speak up. boleh di apa? Taruh di komen A, B, C, D atau E. Aduh, kocak banget. Yang salah ini ya, tulis siap salah ya. Social punishment. Enggak lah.
Enggak lah. Najwa C nih. Teman-teman yang lain, jawabannya yang C ya, teman-teman. Karena di sini udah disebutin secara gamblang, Octavio bareng sama teman-temannya. Karena ini memang apa? Emang eh, penggalan teks ya. Jadi mungkin ke sorotnya tuh bagian Octavio ngomong aja. Tapi kalau di sini eh, nomor 4 bilangnya tokoh utama dan latar cerita mungkin bisa benar yang A. Tapi ketika ditanya tokohnya siapa, latar ceritanya di mana, jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Itu ya. Makasih Raffi udah ngetik siap salah. Diterima salahnya. Gak apa-apa. Nomor 5 kita lanjut ke Najwa. Boleh Najwa, silakan. Nomor 5. Nomor 5, nilai-nilai yang dimiliki teks ini adalah em, A dan B, Kak. A dan B, kata Najwa. Ada jawaban yang lain, teman-teman? Yasin kayaknya deh nih. Enggak sih ya. Aku hanya ingin melihat Yasin ngetik siap salah. Nggak bercanda. Ini lumayan kelihatan juga ya teman-teman. Apa nilai yang diangkat. Yang paling tepat memang nilai moral dan nilai sosial. Makasih Najwa. Ada yang salah? Segera ketik siap salah. Udah tahu ya, ini mah kayak apa pelajaran anak SD ya. Nilai-nilai begini muncul lagi di SMA jujur. Iya, Kak, betul. Oke, kita lanjut nomor 6 teman-teman. Najwa udah, silakan Mas Luha. Boleh langsung soalnya dan jawabannya. Nih. Baik, Kak. Nomor 6, berikut ini merupakan pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antar kalimat dalam teks di atas. Berikan tanda pilihanmu. Kalimat 1 dan 2 menunjukkan hubungan pertentangan. Benar. Kalimat 5 dan 6 menunjukkan hubungan perincian. Benar juga. Uh, Lalu kalimat 7 dan 8 menunjukkan hubungan penguatan. Salah. Oke, kenapa milihnya benar-benar salah? Benar-benar salah jadinya. Opsi benar, dan opsi salah. Kenapa Mas Luha? Kalau kalau yang pertama itu Kak, kalimat 1 dan 2 itu dari kalimat pertama, kalimat duanya udah jelas kan Kak, ironis gitu, ada ironis berarti pertentangan. Lalu kalimat 5 dan 6 itu ngejelasin contoh. Jadi kalimat 6 itu ngasih contoh misalnya sayur-sayuran dari kalimat 5 Kak. Lalu kalimat 7 dan 8 itu harusnya sebentar. Harusnya itu hubungan sebab akibat. Harusnya, Kak. Harusnya. Oke, baik. Kita tampung dulu jawaban Mas Suha. Teman-teman gimana nih? Setuju nggak jawabannya benar, Setuju. benar, salah? Oke. Jawabannya apa yang lain, teman-teman? Ada yang lain nggak? Yang nomor 6, Rania, salah, benar, Kak. Salah, benar. Beda dong jawabannya sama Mas Suha. Enggak, maksudnya nomor 7 sama, sebab akibat. Oh, nomor 7 sama sebab akibat. Yang lain ada? Yang lain? Ingin mengetahui jawaban aslinya? Tadi nih, kalimat 1 dan 2 menunjukkan hubungan pertentangan. Coba kita lihat.
Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menunjukkan sisa makanan dari program MBG mencapai 1,1 sampai 1,4 juta ton per tahun. Ironisnya, dari jumlah tersebut, 451 sampai 603 ribu ton diantaranya merupakan edible food atau makanan yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Ini pertentangan. Setuju, teman-teman? Raffi, tadi aku melihat Raffi menggeleng. Apa jawaban Raffi? Jawaban aku salah, benar-benar. Karena seharusnya dia Kenapa, Kak? karena ironisnya ini teman-teman bukan pertentangan, melainkan penguatan, memperparah gitu. Make the irony out of the real problem gitu kan. Dari 1,1 sampai 1,4 juta ton per tahun. Dan lebih ironisnya lagi, sebagian besar dari jumlah itu adalah edible food. Padahal di sini dia masuknya ke sisa makanan gitu kan. Itu yang memperparah, bukan menentang kayak gitu. Jadi itu kayak pemberat gitu, teman-teman. Yasin sabar ya, Yasin. Boleh ditulis dulu siap salah. Nggak bercanda, jangan. Kalimat 5 dan 6 coba kita lihat. Menunjukkan hubungan perincian. 5 dan 6 tuh di eh, paragraf 3 ya. Beberapa menu makanan kurang disukai anak-anak. Misalnya sayur-sayuran, telur rebus, dan lain sebagainya. Ini setuju ya perincian? Ada yang jawab lain, teman-teman? Insya Allah yang ini benar. Karena di sini udah kelihatan gitu. Dia nyebutin macam-macam. Kalimat 7 dan 8 coba kita lihat. Meski sehat, menu yang disajikan tidak menggugah selera. Ketidaksesuaian menu dengan selera anak membuat makanan yang disajikan berakhir di tempat sampah. Tadi kata siapa? Mas Luhah ya? Tadi kata Mas Luhah nomor yang 3 ini kalimat 7 dan 8 bukan penguatan, tapi apa? Pertentangan. Apa tadi, Mas Luhah? Punten aku lupa. Eh, sebab akibat Sebab Kak. akibat ya. Oke. Ini sebab akibat kata Mas Luka. Teman-teman setuju nggak dengan hal ini? Bener ya? Yang nomor yang kalimat 7 dan 8 ini menunjukkan sebab akibat. Karena kalau mau pertentangan, pertentangan mungkin ada di kalimat pertama nih. Meski sehat, itu kan ada meskipun ya. Tapi kan ini lagi ngomongin kalimat antar kalimat gitu. Bukan intra kalimat. Jadi benar, salah, benar-benar. Oke, gitu ya jawabannya. Kayaknya kena scam mulu ya pas matpel aku yang megang. Iya nggak sih? Sorry ya, jangan merasa kena scam. Oke, lanjut kita ke Maimunah. Nomor 7 Maimunah. Iya, Kak. Jodohkan setiap jenis hubungan antara paragraf dengan nomor paragraf yang tepat. Pilih satu jawaban yang paling tepat dan hapus jawaban lain di masing-masing baris. Jawaban saya perincian 2 sampai 3, pertentangan pertentangan 1 sampai 2, penguatan 4 sampai 5, sebab akibat 3 sampai 4.
Perincian tadi 2 dan 3. Iya, Kak. Terus pertentangan. Eh, saya bingung, Kak. Tapi 1 sampai 2. 1 sampai 2. Oke, nanti kita bahas kalau gitu. Terus penguatan 4 dan 5. 4 dan 5. Oke. Sebab akibat 3 dan 4. sisanya ya berarti ya. Si 3 dan 4 ini. Oke, terima kasih Mimunah. Teman-teman gimana jawabannya? Ada yang beda? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Raffi apa Raffi? Jawabannya. Rania, Yasin, Najwa, ada Aziza, ada Hansa, ada Mas Buhah, ada Ruby, Fikriyah. Gimana yang lain? Agak puyeng ya? Sama aku juga puyeng bikin soal yang kayak gini. Jujur. Yasin Kak, sana ada jawaban lain. Gimana Yasin? Ada jawaban lain Kak? Ya, punya Yasin. Nomor berapa Yasin coba? Yang perincian itu 1, 2. Karena kalau kita lihat teksnya, itu Hmm. di nomor 1 sama nomor 2, lebih ke nomor 2-nya. Dia kan bertanya mengapa MBG banyak terbuang. Terus juga ditambahin riset penulis menemukan bahwa perbedaan itu. Nah, itu menemukan berarti dia ada referensi lain. Nah, itu mungkin perincian. Oke. Terus yang pertentangan itu ada di nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Soalnya di nomor 4 itu kan ngebahas yang tidak mengunggah selera ataupun tidak sesuai menu di nomor 4. Tapi di nomor 5-nya ada narasi dari sebuah guru yang dimana dalam narasi itu dia bilang kalau eh, kayak masa di nggak sesuai selera gitu, masa kayak harusnya kan jangan dibuang-buang itu uang Hmm. rakyat, jangan dibuang. Jadi harus lebih efektif lah, itu kata Hmm. narasi. Jadi kalau kata Yasin itu pertentangan. Oke. Kalau yang penguatan itu ada di nomor 3, 4. 3 dan 4. Kenapa? Di nomor 3 ngebahas jenis-jenis makanan yang nggak disukain, tapi di nomor 4-nya uh, ngebahas sama juga yang nggak sesuai dengan menu anak-anaknya. Jadi sama-sama negatif lah nomor 3 dan 4. Jadi itu saling menguatkan. Oke. Yang sebab akibat berarti yang 2 dan 3. Jawaban Yasin. Kenapa Yasin? Um, Kenapa ya? Oh, karena di nomor 2 itu ada kata sebab. Mengapa MBG banyak terbuang? Riset penulis menemukan bahwa perbedaan preferensi makanan menjadi salah satu penyebab. Yasin terfokusnya di situ. Jadi Yasin kira nomor 2 dan 3 itu adalah sebab akibat. Oke. Baik, baik. Make sense, make sense. Teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat lainnya? Atau masih bingung? Yang bingung angkat tangan. Raise hand. Ruby raise hand. Siapa lagi yang raise hand? Kalau bahasannya yang betul memang urutan yang dari Yasin sampaikan tadi. Nomor 1 dan 2 itu memang hubungannya perincian. Karena apa? Karena dia setelahnya ngomongin eh, apa yang jadi masalah dari wasting food ini gitu.
Kenapa bisa sampai 1,1 sampai 1,4 juta. Dan dia di paragraf kedua, dia bilang salah satu penyebabnya. Nah, ini kan berarti perincian di sini. Ada hubungan perincian dari 1 dan 2. Kayak gitu, teman-teman. Masih bingung nggak? Emang ini tricky banget sih, jujur. Dari soal-soal antar kalimat dan antar paragraf, aku memang ketemunya lumayan tricky juga dari contoh-contohnya. Atau ada yang mau ngasih pendapat lain gitu? Nomor 1 dan 2 bukan perincian, Kak. Tapi emang kalau dari analisisku ini adalah bentuk perincian gitu. Karena penulis tadi bilang salah satunya gitu. Sebab dari sisa makanan dari program MBG ini banyak, itu adalah preferensi makanan anak-anak seperti itu. Terus yang pertentangan, betul juga, tepat juga nomor 4 dan 5. Dia bilang meskipun sehat, sorry. Kamu jawab 4 dan 5 kah tadi? Yang pertentangan. Iya, Kak. Ya, oke. Jawaban yang paling tepat 3 dan 4 ya. Ini ketukar gitu. Yang pertentangan. Kenapa? Karena nomor 3 dan 4 ini dia bilang even though semua makanan ini tuh sehat gitu. Meskipun di awal dia bilang kurang disukai anak-anak gitu. Tapi ini tuh sehat. Tapi meski sehat, di 4-nya udah ketahuan nih. Meski sehat, menu yang disajikan ini tidak menggugah selera kayak gitu. Tetap kita harus memperhatikan dengan lebih ini lagi biar tidak terkecoh ininya 3 dan 4 gitu, pertentangan. Wait, 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 wait. Wait. I might be tripping. Oke. Dia beneran negatif dua-duanya ya? Berarti harusnya dia masuknya ke pertentangan nih. Penguatan nih. 3 dan 4. Coba kalau pertentangan 4 dan 5. Meski sehat, berakhir di tempat sampah. Kadang tidak mau makan. Imbasnya mubazir. Harusnya nggak ada yang pertentangan. Jujur. Harusnya nggak ada yang pertentangan, teman-teman. Karena memang ternyata dari analisis yang tadi, 3 dan 4 ini, dia meskipun pakai meski ya di sini, 3 dan 4 ini tetap penguatan. Karena di paragraf 3 dia bilang negatif gitu ya. Dan di paragraf 4 juga dia bilangnya negatif. Jadi ini bukan sesuatu yang bertolak belakang, tapi justru menguatkan. Pun dari paragraf 4 ke paragraf 5, itu kan dia naro apa pendapat dari salah satu guru ya. Berarti ini adalah salah satu fakta untuk atau pendapat untuk memperkuat argumen di nomor 4 dari si peneliti ini, yaitu penulis. Kayak gitu, teman-teman. Bonus deh ini, nomor 7. Aku juga kayaknya agak puyeng-puyeng gitu ya, bikin soal tipe kayak gini. Sorry in advance, teman-teman. Tapi kalau sebab akibat, itu jawabannya betul yang nomor 2 dan 3. Dia dibilang yang pertama mengapa, di sini dijelasin lagi. Kayak gitu. Emang agak amat sangat tricky. Saya juga minta maaf di being tricked by my own soal gitu ya, teman-teman. Ini jujur nih, jujur. Masih ada yang bingung nggak soal hubungan antar paragraf ini? Aman, ya, insya Allah. Tania jawabannya yang mana aja, Tadinya Rania? sih sama sih Kak. Apa namanya? Kayak Yasin jawabannya. Cuma pas tadi Kakak jelasin, oh jadi ada bedanya lah. Maksudnya pemikiran juga beda, maksudnya juga beda gitu loh Kak. Oke, sip, Rania.
Teman-teman ada yang jangan saling menuduh ya, teman-teman. Teman-teman ada yang masih bingung lagi? Biar maksimal nih sebelum kan besok banget kita ujian. Kalian sih yang ujian. Semangat ya. Nomor 7 jawabannya pertentangan tuh ada dua di 3 dan 4 dan 4 dan 5. Nanti aku update jawabannya, aku kirim juga sekalian sama siapa kunci jawabannya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Tadi terakhir berarti Maimunah ya. Kita pindah ke Hansa. Silakan Hansa dibaca nomor 8. Hansa. Pakai H ya. Baik, baik Kak. Oke. Iya, oke. Kata serapan nomor 8, kata serapan adopsi di bawah ini yang terdapat pada teks di atas adalah jawaban saya A dan E. Karena B dan C dan D itu adaptasi. Oke. Terima kasih Hansa. Ada lagi jawaban yang berbeda? Cukup mudah ya kalau ini. Udah pada aman belum nih buat kata serapan-serapannya nih? Atau masih bingung? Yasin jawabannya apa Yasin? Ini aku yang nggak lengkap bukan berarti aku nggak mau ngobrol ya, tapi aku tidak bisa melihat ekspresi kalian, jadi aku tidak bisa langsung dar menanya. Kan kalau Yasin kelihatan banget tuh ekspresinya. Emang iya ada E Kak gitu. Bener ada E teman-teman jawabannya. Karena kuartal ini eh, harusnya pakai Q kuartal. Infrastructure bahasa Inggris. Ini jawaban buat nomor berapa tuh? Ada lagi nggak? Yang nomor 11 ya, berarti yang adopsi itu yang B, C, sama D. Nomor 11. Kalian nih, sekali jawab 2-3 soal terlampaui. Infrastructure. Sekuritas, apa ya? Kagak tahu deh. Kayaknya dari bahasa Spanyol juga apa ya? Lupa. Tapi yang adopsi yang A sama E. Karena dia langsung naruh gitu aja. Oke, nomor 9. Ada yang mau ditanya nggak guys buat nomor 8? Atau ada yang merasa tidak puas dengan jawabannya? Nggak apa-apa, namanya juga hidup. Beneran Yasin, aman? Aman sih, Kak. Aman ya, Rania juga. Oke, kita ke nomor 9. Tadi Kansa udah. Kita pindah ke... Apa di atas Kansa? Najwa, kah? Najwa udah belum sih? Udah kan ya tadi? Udah. Udah. Berarti Fikri ya? Oke, thank you Najwa. Boleh Fikri ya? Nomor 9. Oke, Kak, nomor 9. Ejaan yang kurang sesuai menurut panduan IYD edisi V pada paragraf kedua adalah B, mengeklaim. Bener yang B. Karena Bener? aku menaruh jawaban di sini. Kak. Aku lupa ngapus. Wallahiladim. Maaf teman-teman. Harusnya mengklaim ya, Fikri ya. Itu yang kamu jadi alasan yang nomor 9B. Atau ada pendapat Iya. lain? Iya. Di teks tulisannya mengeklaim, tapi yang sesuai dengan EYD. Sebelumnya kalau nggak salah, sebelum diganti EYD jadi PUEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang EYD itu ejaan yang disempurnakan. Mengeklaim itu bukan ejaan yang sesuai, tapi yang sesuai adalah mengklaim. Gitu ya, teman-teman. Sekalian deh, Fikri ya. Lanjut nomor 10. Aman nggak? Aman nggak? Oke, Kak. Oke. Kata bercetak tebal yang tidak menggunakan ejaan
baku pada tersebut adalah ini jawaban boleh lebih dari satu. Boleh, Oke, boleh. jawabannya adalah B dan D. B Oke, dan jadi B ya bakal dan D. infrastruktur. Infrastruktur. Oke. Teman-teman, Itu oke, makasih Fitri ya. Kamu udah sempet cek ini belum? Sempet cek KBBI atau EYD belum? enggak, Kak. Nggak apa-apa kalau belum. Teman-teman ada yang lain jawabannya? Apa guys jawaban yang paling tepat? CD. Jawaban ya tadi BD, yang B. Kak. Hah? Yang mana, BD. Raffi? Siapa itu? Itu siapa? Bukan Raffi ya? Ini Najwa. Oh, Najwa. Yang mana Najwa? Sorry. Najwa BD. B dan D juga berarti. Sama Iya, kayak sama. Fikri ya. Oke, yang lain? Ya. Gimana ya, Sin? Coba kita cek ya. Bakal KBBI. Ada nih muncul. Kalau misalnya dia bukan ejaan yang disempurnakan, teman-teman, itu biasanya kalau kita cari di KBBI, kenapa Yasin salah kah Yasin? Kalau kita cari di KBBI, dia akan muncul eh, apa kata tidak baku dari apa gitu. Jadi untuk jawaban yang nomor berapa nih? 10, bakal itu ejaan yang baku, teman-teman. Infrastruktur. Coba kita cari ya. Infrastruktur. Prasarana, dia nggak munculin juga nih ejaan yang tidak baku atau kata yang tidak baku. Coba proyeksi ya. Nah, proyeksi tidak ada. Coba kita ganti pakai pakai Y, proyeksi. Nah, ada. Jadi bentuk yang baku dari proyeksi adalah proyeksi. Maka salah satu jawabannya adalah yang E. Coba kita lihat. Mengeklaim kan tadi udah di sini ya. Eh, dia nggak ejaannya kurang sesuai. Berarti E dan C. Coba kita cek lagi satu jawaban tersisa, perakiraan. Perakiraan. Oke, berarti perakiraan aman ya, bukan kata yang tidak baku. Jawabannya adalah yang E dan C, karena ejaannya tidak sesuai, kurang sesuai menurut siapa namanya KBBI dan IED. Tuh, ada perakiraan, ada perkiraan, Bang. Sama aja. Perakiraan pun hal yang nggak apa-apa Najwa diseriusin lagi. Siap salahnya. Oke, ini tadi nomor 11 sudah sekalian ya. Nomor 12. Siapa yang beruntung mendapatkan? Oke, balik ke absen awal. Azizah, silakan Azizah. Nomor 12 dibaca. Oke. Nomor 12, ejaan baku yang terdapat dalam teks tersebut yaitu perakiraan. Yang E. Oke, yang lain apakah mau kita cari atau sudah nyari semua teman-teman? Kurs satu harusnya kurs ya. Zaman tuh kalau nggak salah harusnya zaman. Go public kan dia dari bahasa Inggris ya. Harusnya dia ejaannya tuh dijadiin italic. Kayak gitu penulisannya. Nanti juga diperhatikan ya teman-teman panduan untuk apa
untuk penulisan kayak tanda baca, kayak apa penulisan yang italik ini buat apa aja gitu. Itu juga biasanya kadang kalau yang bikin soal mood keluar. Oke, kita lanjut nomor 13 balik lagi ke Yasin. Atau mau ini masuk ke bagian konsultasi, teman-teman. Ini bimbel nih, kita bimbel. Tujuan utama dari bimbel adalah konsultasi dan curhat. Kalau enggak kita lanjut nomor 13 ya. Boleh Yasin? Kalau belum dikerjain juga nggak apa-apa. Sekalian baca. Oke. Nomor 13, ratusan WNI kabur dari perusahaan scam di Kamboja yang mempekerjakan mereka. Pada BBC News Indonesia, seorang korban yang berhasil melarikan diri menyebut pengalaman di sana sebagai sebuah horor yang meninggalkan trauma sampai sekarang. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan terdapat 110 WNI yang telah didata. Mayoritas korban, Kemlu mengklaim, sudah dipulangkan ke Indonesia setelah menjalani pemeriksaan di kantor keimigrasian Kamboja. Pertanyaan nomor 13, lanjutan paragraf yang paling logis untuk menjadi bagian dari teks di atas adalah A. Imbauan Kemlu kepada pemerintah Kamboja. Kenapa Yasin? Milih yang A. Karena di akhir kalimat dari teks di atas itu kan bahwa WNI yang ada di Kamboja ini mengalami pengalaman horor. Terus Kemlu-nya itu ngedatain ada 110 ternyata yang mengalami pengalaman horor di Kamboja. Terus di akhir kalimat dia itu si Kemlu ini mengklaim udah dipulangin aja gitu ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan di kantor keimigrasian Kamboja. Nah, untuk selanjutnya itu pasti mengimbauan kepada pemerintah Kamboja. Kalau yang informasi mengenai perusahaan scam kayaknya bisa, tapi nggak cocok kalau setelah paragraf itu. Kalau awal mula terungkapnya bisa juga, tapi nggak cocok untuk setelah melanjutkan paragraf itu. Apa pelaku utama ya? Nggak, kayaknya yang ada. Lanjut aja dulu nggak apa-apa. Pede aja dulu, pede. Kunci hidup sehat adalah pede ya sih. Yang A, Kak, jawabannya. Yang A, oke. Teman-teman ada jawaban yang lain. Yasin jangan kena mental gitu langsung off cam gitu. Gimana teman-teman? Ada jawaban yang lain? C, Kak. Raffi yang mana Raffi? Kalau aku C, Kak. Yang C, oke. Kenapa yang C? Itu kalau ngelihat dari kalimat terakhirnya, sudah dipulangkan ke Indonesia setelah menjalani pemeriksaan. Itu berarti kan ngebahas orangnya gitu. Jadi diceritain gitu gimana. Make sense, make sense. Yang lain ada yang mau mencoba memberikan tanggapan? Jawaban yang paling tepat yang C ya, teman-teman. Awal mula terungkapnya kisah WNI yang kabur. Karena apa tadi? Karena memang ini berarti korbannya tuh udah berhasil masuk ke Kementerian Luar Negeri dan kebetulan udah dipulangkan gitu kan. Nah, untuk membuat ceritanya make sense, gimana nih bisa sampai mereka masuk ke
perusahaan scam, terus dipekerjakan, terus habis itu dia akhirnya kabur gitu. Sedangkan untuk jawaban apa Yasin yang tadi bukan berarti nggak maksudnya nggak mungkin terjadi, tapi dalam konteks internasional dari satu apa satu kementerian ke satu apa negara di mana Kementerian Luar Negeri itu ditempati itu cukup cukup rumit ininya pelaksanaannya kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya eh, jawaban A ini bisa jadi make sense di dalam satu teks, itu konteksnya bukan di bagian ratusan WNI kaburnya, tapi udah di bagian Kementerian Luar Negeri berhubungan dengan keimigrasian atau mungkin aparatur Kamboja kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Kalau informasi mengenai perusahaan scam, kita bisa lihat pengembangannya mulai dari let's say banyaknya WNI yang kabur gitu. Terus di paragraf kalimat kedua ketiganya itu udah fokusnya ke apa ngomongin tentang perusahaan scamnya, bukan bagaimana eh, cerita dia berhasil kabur dan lain sebagainya kayak gitu. Pelaku utama, nah ini juga pasti nanti beda lagi pembahasannya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa Yasin, terima kasih atas jawabannya tadi. Terima kasih juga Raffi atas jawabannya. Oke, nomor 14, apa kalian udah ngantuk lagi di jam berapa nih? Berarti 10.30 ya? Iya, Kak. Mau sholat gak, Sir? Siap-siap Jumatan nggak, Sir? Satu lagi deh, dua lagi deh, sampai nomor 15. 14 deh. Nomor 15 kan sampai satu teks sampai ke bawah. Oke, boleh. Nomor 14 kita balik ke Ruby. Silakan Ruby nomor 14. Apa nanggung, guys? Iya, 226 ya? iya, Kak. Gimana Ruby? Mau tetap membaca atau kita adukan Eh, kata? tetap membaca. Oke, siap. Hormat sama semangatnya. Silakan Ruby. Oke, oke, dua pria lanjut. Kak, kayaknya ganti orang deh. Saya lagi sakit Ya udah, oke oke. tenggorokan. Aku bacain soalnya kamu tulis di chat jawabannya nanti ya. Oke, oke, Kak. Oke, cepat sembuh. Semoga suaranya cepat kembali. Amin. Kasih, Kak. Semakinlah. Dua pria lanjut usia atau lansia Palestina yang dilaporkan digunakan sebagai perisai manusia oleh tentara Israel ditemukan telah dieksekusi tembak di Al-Tawam, jalur Gaza. Nasib kedua korban diungkapkan para saksi mata kepada Al Jazeera Arabik pada hari Rabu. Oke, berdasarkan analisis awal ini, pembahasan selanjutnya diperkirakan akan mengarah pada topik-topik berikut, kecuali yang mana, Ruby? Boleh mikir dulu nggak apa-apa? Masuk nggak sih suaraku tadi? Jawaban Ruby yang D. Kenapa Ruby yang D? Boleh diketik juga di chat. Teman-teman yang lain kalau ada pendapat lain silakan. Sama, Kak. Mic-nya, Kak. Gimana ya, Sin? Kamu jawab yang A, yang D juga. Ya, ya. Raffi sama D.
Ya, Cindy juga. Oke. Ruby, apakah mau memberikan pendapat kenapa pilih D? Atau lanjut bahas nih? Cukup mudah sih ya teman-teman yang nomor 14 ini karena memang eh, kan jawabannya kecuali ya. Jadi kalian tinggal mencari impostornya aja. Dan betul impostornya adalah yang poin D. Proses kenaikan pangkat dua tentara Israel. Karena fokus utamanya adalah pengalaman dari dua pria lanjut usia ini, dua lansia ini yang ditembak mati setelah dijadikan, iya betul Ruby, karena dijadikan tameng manusia apa sih? Apa perisai manusia kayak gitu. Every accusation adalah apa? Setiap tuduhan adalah pengakuan oleh Israel. Itu yang harus diingat ya teman-teman. Free Palestine. Oke, semoga kalian juga free dari TKA ya. Pengalaman menyebalkan ujian itu. Fun fact, aku juga Amin. masih di record lagi. Pak Mustafa, maaf ya. Boleh di stop dulu record recordnya.